Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan taufiknya, atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Secara khusus di malam hari ini Allah kembali memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan itu yang lebih indah, nikmat yang terbaik ketika seorang hamba diberikan keimanan. Karena dengan iman itu dia bisa menggerakkan dirinya untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, di mana kita berada di bab Salatul Kusuf, bab Salatul Kusuf. Nah, salat al-kusuf itu salah satu salat yang dilakukan karena sebuah sebab. Ini diantara salat yang dikerjakan karena sebab. Dia semisal salat gerhana, salat khauf, semisal salat janazah nanti, dan semisal salat Id. Dan dia memiliki keterkaitan atau hukum-hukum syar'i. Ada kaifiahnya di dalam agama kita, dan kaifiahnya ternukilkan dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ternukilkan dari hadis Nabi. Nah, dan salatul kusuf atau yang dikenal dengan salatul gerhana, salat gerhana. Gerhana hal yang dimaklumi, yaitu tertutupnya cahaya atau perginya cahaya atau sinar dari dua makhluk besar, matahari dan bulan. Di mana kita ketahui gerhana itu ada gerhana total dan ada gerhana yang tidak total, dan dua-duanya tetap disyariatkan seseorang untuk mengerjakan salat gerhana. Salat gerhana bulan, maklum gerhana bulan terjadi di malam hari. Gerhana matahari ya maklum juga, yaitu di mana gerhana matahari terjadi di siang hari. Berarti bisa dilakukan di malam hari dan bisa dilakukan di siang hari, tergantung dia gerhana apa. Sebagian para ulama menyebutkan kalau al-kusuf berarti gerhana matahari. Kalau pakai kaf, ada namanya salatul khusuf pakai kha, maka dia adalah salat gerhana atau gerhana bulan. Nah, tetapi sebagian para ulama tidak membedakan antara gerhana bulan atau gerhana matahari, sama-sama namanya salatul kusuf, yaitu pakai kaf, yaitu salatul kusuf. Al-muhim, di dalam bab ini kita akan membahas tentang kaifiyah salatul kusuf. Nah, apa yang menyebabkan seseorang itu mengerjakannya, karena peristiwa apa, dan apa hukumnya. Baik. Di dalam bab ini ada beberapa hadis. Sebagai kesimpulan, ada riwayat-riwayat yang beraneka ragam
Hanya saja yang paling sahihnya dari periwayatan tentang kaifiyah salatul kusuf itu adalah apa yang diriwayatkan nanti oleh Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar dan Aisyah. Taib. Di sini dikatakan ya, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, inkasafatish syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Faqala an-nas, inkasafatish syamsu li maut Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa shallu hatta tankashifa. Muttafaqun alaihi. Fi riwayatin al-Bukhari hatta tanjalli. Nah, ini pengkhabaran bahwasanya terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah masih hidup. Dan sejarah mengatakan terjadinya gerhana di masa Rasulullah, dia hidup itu hanya sekali. Dia hanya sekali. Kalau hanya sekali, kenapa beraneka ragam hadis-hadis tentang salatul kusuf? Ini karena ya banyak orang menyaksikan. Banyak orang menyaksikan, ada yang dari dekat, ada yang mungkin agak jauh. Nah, sehingga kadang pengkhabaran itu berbeda-beda. Taib. Jadi di sini dikatakan bahwasanya matahari ya inkasafat, yaitu tertutup. Nah, di masa Rasulullah SAW ketika Ibrahim mati, meninggal. Ibrahim adalah anak laki-laki Rasulullah SAW. Taib, ada berapa anak laki-laki Rasulullah? Dua atau tiga? Jadi tiga, Ibrahim, Qasim, siapa satu? Abdullah. Nah, yang dia Ibrahim mati atau meninggal di usia masih kecil. Jadi tidak ada anak laki-laki Rasulullah itu yang apa? Yang hidup sampai remaja, tiada. Yang ada hanyalah anak wanita Rasulullah. Taib. Maka orang-orang berkata, matahari terbenam atau gerhana disebabkan kematiannya Ibrahim. Disebabkan wafatnya Ibrahim. Taib. Jadi orang-orang di masa itu menduga bahwasanya terjadinya gerhana karena disebabkan adanya kematian orang-orang besar. Adanya kematian orang-orang berpengaruh. Orang-orang yang memiliki kedudukan di masa itu. Ini keyakinan mereka. Maka Rasulullah ya, di antara kejujuran risalah beliau, dia berkata, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat-ayat Allah. Dia adalah tanda dari tanda-tanda Allah, itu ayat-ayat Allah. Yang tidaklah keduanya itu menjadi gerhana disebabkan karena kematian salah seorang atau karena lahirnya salah seorang. Nah, di sini ada faedah yang sangat bagus sekali yang kami dapatkan dari guru kami ketika kami di Yaman, bahwasanya ini diantara kejujuran ya dakwah Rasulullah, kejujuran apa yang Rasulullah bawa. Kalau sekiranya Rasulullah itu ingin memanfaatkan momen ini, maka dia manfaatkan. Ya, karena ketika itu Rasulullah ditolak oleh kaumnya, tidak diterima dakwanya. Nah, kalaulah Rasulullah mau berdusta misalnya agar orang-orang mengikutinya, maka Rasulullah lakukan di semisal ini. Paling dia berkata, hei lihat, ini betul apa yang saya katakan. Buktinya ketika anakku meninggal terjadi sesuatu. Berarti saya memiliki kedudukan. Nah,
Tetapi Nabi tidak katakan demikian. Nabi jelaskan bahwasanya terjadinya gerhana bukan karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Itu murni karena ayat dari ayat Allah. Allah yang inginkan, Allah yang ingin nampakkan kepada manusia bahwasanya itu adalah tanda dari tanda Allah, kebesaran Allah. Ya, berbeda kita ya, di masa sekarang. Nah, semisal dari kalangan habaib yang mengaku habaib atau habib-habib yang kalau ditelisik secara nasab atau sekarang dengan tes DNA maka tidak terbukti bagi mereka memiliki darah keturunan Rasulullah. Mereka hanyalah sekelompok orang-orang berdusta menjual nasab agar mendapatkan keuntungan dari dunia. Rela berdusta atas nama Nabi. Taib. Mereka asalnya itu dari orang-orang ya Yaman atau semisalnya. Ala kulli hal tidak ada ya, ikatan nasab dengan Rasulullah. Bersama dengan itu mereka ya berani berdusta agar orang-orang mengikutinya, membuat kisah-kisah ini, kisah-kisah itu. Ya, ada yang pesawat bisa mundur, ya, ada yang timba turun dari langit. Ada saja agar orang-orang itu terpengaruh. Yang saja dibingungkan kalau mereka wajar mungkin memang gila, ya. Tetapi yang mengikutinya itu ya, kok bisa tidak sampai nalarnya mereka ke situ? Ya. Kok mereka tidak minta semisal itu di masa sekarang? Ya Habib, kalau memang ada semisal itu sekarang ini kita lagi krisis. Nah, ya coba datangkan satu saja mujizat. Pada kalian itu selalu berbicara karomah. Coba sekarang. Ya, tetapi tidak tahu ya. Demikian. Ketika otak seseorang itu telah terselimuti syahwat dan syubhat. Tidak mampu lagi berbicara logis. Atau tidak mampu lagi berpikir secara logis. Di sini Nabi dia tidak memanfaatkan momen tersebut. Dia jelaskan hakikat. Dia jelaskan hakikat tentang kenapa matahari itu ya gerhana. Tentang matahari itu kenapa gerhana. Kalau Rasulullah kita katakan tadi ya memang hanya untuk mendapatkan pengikut, maka dia berdusta di momen ini. Ya, lihat, saya ini orang besar. Anakku saja meninggal terjadi sesuatu yang menakutkan. Tetapi Rasulullah jelaskan apa? Tentang hakikat keadaan tersebut. Nah, ala kulli hal ya bahwasanya gerhana di masa Nabi terjadi hanya sekali. Yang kedua, gerhana itu ya terjadi bukan karena adanya orang meninggal atau adanya orang lahir, tetapi itu karena menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan sebutkan di antara permasalahan hukum suratul kusuf. Nah, ini terbagi 3 pendapat. Jumhur ahlul ilmi mengatakan suratul kusuf itu sunnatul muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Karena telah berlalu ya hadis bahwasanya tidak ada salat yang wajib, yang fardhiyah kecuali 5 tersebut. Tidak ada salat yang wajib kecuali 5 tersebut. Nah, adapun ya semisal Imam Syafi'i di dalam kitabnya dan semisal dari kalangan Al-Hanabilah, Imam madhab Hambaliyah, madhab Imam Ahmad dan pengikutnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh meninggalkan sholatul kusuf, menunjukkan dia memandang tentang wajibnya. Nah, demikian juga Hanabilah, bahwasanya sholat kusuf adalah wajibun laisa fard. Sholat kusuf itu adalah wajib, bukan fardu kifayah. Fardu kifayah saja bukan, apalagi sunnah. Jadi madhab Hanabilah memandang dia adalah kewajiban. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan al-qaulu bil wujubi qawiyyun. Ucapan tentang wajibnya sholatul kusuf itu adalah kuat.
Dan ini pendapat yang dipegang atau dipilih oleh Imam Asy-Syaukani dan juga di masa sekarang semisal Imam Al-Albani, Ibnu Utsaimin. Nah, berdasarkan hadis dari yang akan kita bacakan nanti, wa idza ra'aitumuha fad'ullaha wa shallu. Apabila kalian melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah dan salatlah kalian. Baik, wallahu taala alam, ya. Sebagiannya memandang bahwasanya salatul kusuf itu fardu kifayah. Salatul kusuf itu fardu kifayah. Nah, menggabungkan antara dua pendapat, ya, diambil pertengahan, tidak sunnah muakkadah dan tidak wajib juga. Dan fardu kifayah itu harus kita pahami bahwasanya bukan bermakna kalau sudah ada yang mengerjakannya maka terangkat yang lain, tidak wajib lagi mengerjakan yang lain, tidak. Fardu kifayah itu apabila telah mencukupi orang menegakkan, maka yang lainnya telah tergugurkan. Misalnya saya kasih penggambaran, ketika ada orang meninggal, maka mengurusi jenazah itu fardu kifayah. Dan kadang mengurus jenazah itu butuh kepada misalnya ya tidak mampu kalau cuma 3, tidak mampu kalau hanya 1, kalau 3 sudah bisa, 2, 3, maka yang lainnya telah tergugurkan. Tetapi kalau 1 ini tidak mampu menyelesaikan, maka yang lainnya terkena imbas dari tidak andilnya dia. Nah, maka harus dibantu supaya yang lainnya terlepas dari keguguran dosa tersebut. Ini fardu kifayah. Bukan berarti kalau sudah ada yang mengerjakannya maka yang lainnya telah gugur. Baik. Semisal sholatul kusuf, ya. Misalnya nanti terjadi satu Indonesia gerhana. Maka di setiap daerah harus ada yang tunaikan tunaikan sholat gerhana itu. Jangan cuma di satu titik. Karena belum mencukupi. Nah, nanti terluputkan nanti kalau tidak dikerjakan di kebanyakan titik maka tidaklah terangkat fardu kifayahnya. Wallahu taala alam. Dan sebagaimana kita katakan, pendapat dari mengatakan wajib itu kuat hanya dari sisi pendalilan memang lebih mendekati dari fardu kifayah. Kalau hati-hatinya maka dia tidak tinggalkan. Dia tidak tinggalkan. Baik. Bagaimana ketentuan seseorang itu dia harus mengerjakan sholat kusuf? Maka ketentuannya adalah di hadis nanti dikatakan fa idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihatnya. Jadi nanti kita lihat bukan hanya pengkhabaran, semisal ahlul hisab atau ahlul falak, ilmu ini ilmu yang intinya yang mengetahui perkiraan-perkiraan ini, ya. Baik, dia bilang akan terjadi gerhana. Maka kita tidak mengerjakan sholat gerhana kalau betul sampai kita melihat betul itu gerhana. Nah, sampai kita melihat betul itu gerhana. Kalau hanya pengkhabaran, maka kita terima pengkhabarannya, tetapi belum bisa kita kerjakan kalau kita tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Misalnya di Kolaka, ya, atau ada pengkhabaran akan terjadi gerhana di malam ini. Sebagian daerah melihat gerhana tersebut, sebagiannya tidak. Misalnya yang melihatnya cuma di Makassar, di Kolaka tidak, maka yang wajib mengerjakan sholat gerhana hanya di Makassar saja. Adapun Kolaka tidak, karena orang-orang tidak melihat gerhana tersebut. Orang-orang tidak melihat gerhana itu. Nah, itu yang perlu dia perhatikan. Jangan dia bilang, oh di Makassar terlihat gerhana, di Kolaka tidak terlihat itu bulan, ya, atau memang tidak nampak karena mendung atau apa. Maka dia bilang, oh kita sholat gerhana karena di Jakarta atau di daerah lain sudah gerhana. Maka tidak dilakukan karena kata Nabi, fa idza ra'aitumuha, apabila kalian melihatnya. Nah, bukan dibilang apabila kalian mendengarnya atau kalian mengetahuinya.
Wallahu taala alam. Dan ini yang pernah difatwakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ketika terjadi gerhana di daerah Saudi, dan diberitakan di radio ketika itu, maka ditanya, ya Syekh, terjadi gerhana, apakah kita harus sholat? Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan tidak, karena kita tidak melihat, atau sebagaimana ya ucapannya. Baik. Kemudian kapan dikerjakan sholat gerhana itu? Maka dikerjakannya sholat gerhana itu ketika awal kali mulai gerhana, bukan ketika sempurna gerhana, atau bukan ketika setengah gerhana, tidak. Awal kali terjadinya gerhana, misalnya sudah mulai terlihat, oh ini sudah sudah mulai tertutup, maka di situ mulai dikerjakan sholat gerhana, sholatul khusuf. Baik. Kemudian yang disyariatkan atau yang dituntut oleh seorang ketika terjadi gerhana, maka sangat dianjurkan seseorang itu bersegera untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dia sholat, dia memperbanyak doa, memperbanyak istighfar. Bahkan ibadah-ibadah yang lain dianjurkan, semisal bertakbir, bersedekah. Naam. Karena memang ya tidaklah dilakukan sholatul khusuf karena di situ ada rasa khawatir akan turunnya adab Allah Subhanahu wa taala, akan turunnya uqubah. Dan orang beriman ketika dia sadari hal itu, pasti hatinya akan langsung untuk melakukan akan bersegera untuk melakukan kebaikan. Baik, dan ini ya pernah terjadi, ya mungkin hal yang dimaklumi. Ada seseorang dai, dia datang sakitnya di tengah perjalanan, dia rasa dirinya sudah mau mati, ya takut. Jadi semua uang yang ada di badannya ketika itu dia sedekahkan. Dan seharusnya memang begini, ketika ada hal yang urgen atau hal yang berkaitan tentang kematian, tentang hari akhirat, maka seorang itu akan akan takut. Nah, dan dia memperbanyak ibadah ketaatan. Baik, wallahu taala alam. Kemudian hadis kedua, walil Bukhari min hadis Abi Bakar, fasallu wad'u hatta yukshafu ma bikum. Maka salatlah kalian dan berdoalah sampai disingkap sampai apa yang menutup matahari tersebut disingkap terhadap kalian. Jadi ini penggambaran berapa lama atau berapa kadar lamanya salat gerhana itu dilakukan. Wan Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusuf bi qiraatihi, bahwasanya Nabi itu menjaharkan bacaannya di salatul khusuf, wa shalla 4 raka'atin fi raka'atain, dan dia salat 4 kali ruku dalam 2 rakaat, wa 4 sajadat, dan 4 kali sujud. Muttafaqun alaihi wa hadza lafzu Muslim. Dan ini sebagaimana kita katakan, ini kaifiyah yang paling sahih di dalam kaifiyah nanti akan kita bacakan. Ini semakna dengan hadis nanti Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar. Wa fi riwayatin lahu fa ba'atha munadiyan yunadi salatul jamiyah. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengutus seseorang untuk menyeru salatul jamiyah. Baik. 3 hadis ini adalah sahih seluruhnya, atau dari hadis Abu Bakrah dan hadis Aisyah serta tambahan itu adalah sahih seluruhnya. Sehingga kita akan menyebutkan yang pertama, kaifiyah salatul khusuf, tata cara salatul khusuf. Nah, ini kita katakan tadi cara yang paling sahihnya. Nah, yaitu jumhur ahli ilmi mengatakan salatul khusuf itu 2 rakaat. Salatul khusuf itu 2 rakaat. Setiap rakaat itu ada 2 kali ruku. Setiap rakaat ada 2 kali ruku.
Jadi sebagaimana kata Aisyah, Nabi sholat itu 4 kali rukuk. Yani di rakaat pertama 2 kali rukuk, di rakaat kedua 2 kali rukuk. Dan Nabi sujud 4 kali. Yani di rakaat kedua pertama 2 kali sujud. Yani sujud sebelum duduk antara 2 sujud, kemudian setelah itu sujud lagi di rakaat pertama. Jadi rakaat kedua demikian, 4 kali sujud. Nah, dan nanti akan ada kita dapatkan perbedaan-perbedaan, tetapi mereka sepakat seluruh jumlah rakaatnya 2 rakaat. Yang berbeda hanya jumlah rukuknya nanti. Tetapi rakaatnya seluruhnya sepakat 2. Perbedaannya hanya terjadi pada berapa kali rukuk. Nah, kemudian ya, hukum menyeruh as-salatul jami'ah. Maka ini bersepakat para ulama. Taib, yang pertama bahwasanya di dalam salat kusuf tidak ada adzan dan iqamah. Tidak ada adzan dan iqamah. Yang ada yang disunnahkan adalah menyeru as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Taib. Agar orang-orang tahu bahwasanya akan ditegakkan salat al-kusuf. Dan ini hanya bisa dikatakan pengkhususan di salatul kusuf, yang tidak dilakukan di salat-salat yang lain semisal salatul Id yang telah berlalu. Jadi seruan salat as-salatu jami'ah ini diserukan kepada orang-orang untuk menghadiri salatul kusuf, termasuk tidak dilakukan di salatul wajib. Karena salatul wajib sudah ada iqamahnya. Jadi tidak usah lagi menyeru as-salatul jami'ah rahimakumullah. Baik. Kemudian ya, cara membaca jadi pertama kaifiahnya itu di rakaat pertama tadi dia baca Al-Fatihah setiap rakaat dia baca Al-Fatihah. Misalnya Allahu Akbar, baca seperti bacaan biasa. Nah, kemudian setelah itu dia ruku. Sudah membaca surah-surah, nanti dia ruku. Baik. Setelah ruku dia bangkit, tetapi bukan bangkit untuk i'tidal, atau dia bangkit kemudian dia lanjut lagi membaca Al-Fatihah lagi. Jadi 2 kali dia baca Al-Fatihah di dalam 1 rakaat. Kemudian dia baca lagi dia baca lagi surah sebagaimana sebelum rukuk pertamanya. Setelah itu dia rukuk lagi, baru dia bangkit Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah untuk i'tidal. Kemudian dia sujud sebagaimana sujud yang lainnya di salat-salat yang biasa. Di rakaat kedua dia lakukan sebagaimana rakaat pertama. Hanya panjangnya tidak lebih panjang dibanding rakaat pertama. Nah, nanti akan kita sebutkan apa saja yang dibaca oleh Nabi ketika salat al-kusuf. Di sini diterangkan bahwasanya salatul kusuf itu bacanya dijahar, dikeraskan. Secara umum salat yang dilakukan di siang hari itu sirriyah, kecuali salat-salat tertentu semisal salat Id, salat Jumat, dan salatul kusuf. Nah, maka salatul kusuf itu dibaca dengan jahar, Taib. Kemudian hadis berikutnya, jadi sudah jelas ya cara yang paling pendapat yang kebanyakan jumhur ulama menyebutkan tentang kaifiyah salat salat kusuf, yaitu 2 rakaat, dalam 1 rakaat 2 kali rukuk. Sehingga semuanya ada berapa kali rukuk? 4 kali rukuk. Nah, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala in khasafatis syamsu ala ahadin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa shalla wa qama qiyaman tawila. Matahari tertutup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia salat. Dia menegakkan faqama qiyaman tawila, dan dia salat dengan berdiri yang sangat panjang. Nahwa min qiraati surat al-Baqarah, semisal bacaan surah Al-Baqarah, yaitu 2 juz, hampir 3 juz.
Jadi dalam satu rakaat, yakni di rakaat pertama sebelum ruku pertama itu bacaannya 2 juz lebih. Misal itu. Ya, panjang ya. Nah, kemudian tsumma raka'a ruku'an tawilan. Kemudian dia ruku dengan ruku yang panjang juga. Jadi hampir ya mirip dengan berdirinya. Hampir mirip dengan berdirinya. Tsumma rafa'a faqama qiyaman tawilah. Kemudian dia bangkit lagi berdiri dengan berdiri yang lama. Dunal qiyamil awal, tetapi tidak seperti lamanya di yang pertamanya tadi. Di yang pertamanya tadi. Taib. Di mana? Ya. Dia baca juga di situ. Dia baca juga di situ, misalnya kalau selesai Al-Baqarah, dia baca surah Ali Imran. Nah, 2 juz juga. Taib. Kemudian summa raka'a ruku'an tawilah. Kemudian dia ruku lagi dengan ruku yang panjang, tetapi tidak ruku sebagaimana ruku yang pertama tadi, agak lebih pendek dibanding ruku kedua. Wa huwa duna rukul awal, ini kita katakan tadi. Yang dia di mana di ruku kedua tidak seperti di ruku pertama. Summa sajadah. Kemudian dia sujud. Summa qama qiyaman tawilah. Dia bangkit ke rakaat kedua dengan berdiri yang panjang lagi, yang lama lagi. Wa huwa dunal qiyamil awal, dan dia tidak seperti berdiri yang pertama. Ini dia agak pendek, tidak lebih panjang dari yang awal, tetapi panjang juga, hanya tidak lebih panjang dari yang pertama tadi. Dan di situ dia baca lagi ya surah. Nah, kalau habis misalnya An-Nisa, ya dia baca lagi sudah habis Ali Imran dia baca An-Nisa, sudah habis An-Nisa dia baca Al-Maidah. Nah, tsumma raka'a ruku'an tawilah. Dia ruku semisal ruku yang pertama tadi. Wa huwa duna rukil awal, tetapi tidak sama panjangnya seperti ruku yang pertama. Tsumma rafa'a faqama qiyaman tawilah. Kemudian dia bangkit lagi untuk berdiri yang keempatnya misalnya. Dia berdiri lagi yang panjang. Jadi kalau sudah baca Al-Maidah dia baca Al-An'am, kemudian dia lanjut kepada Al-A'raf. Nah, jadi sudah berapa juz itu? Wa huwa dunal qiyamil awal, tetapi tidak lebih panjang dibanding yang pertama tadi. Tsumma raka'a ruku'an tawilah. Kemudian dia ruku lagi, ruku yang panjang. Wa huwa dunal ruku'il awal, yang tidak sama panjangnya seperti ruku yang pertama di rakaat kedua. Tsumma sajada. Kemudian dia sujud. Tsumma sharafa wa qad tajallatis syamsu fa khataban nas. Muttafaqun alaihi wa lafdzul Bukhari. Hadis ini sahih. Nabi setelah selesai mengerjakan sholat, matahari sudah tersingkap. Nah, dan setelah itu dia berkhutbah kepada manusia. Ini sifat sholatul kusuf dari panjangnya. Tadi yang pertama kaifiyahnya, tata caranya. Ini sifatnya tentang panjangnya. Mungkin saya sudah pernah bercerita sama teman-teman. Di awal kali saya hadir sholat kusuf, itu saya tidak tahu bilang begitu panjangnya. Teman saya ini baru, santri baru, tetapi dia jadi imam. Yang namanya senior. Di belakangnya saya bilang, ini orang ngetes hafalan atau apa ini? Saking panjangnya. Saya tidak tahu bahwasanya begitu panjangnya sholat kusuf. Sampai saya dongkol, ini orang mau tes hafalan atau apa ini? Nah, menunjukkan lamanya ya. Taib. Jadi begitu cara sholatul kusuf, dan diselesaikan ketika matahari atau bulan sudah tersingkap lagi. Nah, itu akhir dari sholat al-kusuf. Kemudian kalau ada orang terlambat, misalnya dia dapati ruku kedua di rakaat pertama. Ruku kedua di rakaat pertama. Apakah dia dapatkan rakaat pertama seluruhnya atau tidak? Maka jawabannya tidak. Ya, ini karena dia sudah terluputkan ruku yang pertama. Sebagaimana di sholat biasa, ya, kalau masih dia dapatkan ruku, berarti masih dapatkan rakaat. Ini kalau dia dapatkan ruku kedua, berarti dia terluputkan ruku pertama. Maka ini tidak masuk mendapatkan rakaat. Berarti nanti setelah imam salam dia tambah sendiri. Ya, kalau tambah sendiri mungkin paling An-Nas atau apa. Demikian ya.
Jangan pakai jurus itu ya. Tidak sempurna salatnya antum. Kemudian khutbah setelah salatul khusuf. Ini adalah mustahab, bukan merupakan kewajiban. Dan Rasulullah lakukan perkara tersebut. Di dalam khutbahnya Nabi memuji Allah, yang menyanjungnya. Kemudian dia ingatkan wasiat-wasiat tentang halal haram, tentang siksa kubur, tentang siksa neraka, dan perkara-perkara tentang ketaatan. Pada satu sisi dianjurkan agar banyak beristighfar, banyak berdoa, dan banyak bersedekah. Baik. Ini hukum khutbah al-qusuf. Ini sunnah. Nah, tidak sampai pada tahap wajib. Apakah salatul qusuf khutbah itu dianjurkan untuk diwajibkan atau disyaratkan harus thaharah? Maka jawabannya tidak. Ini juga yang terluputkan penjelasan pada tentang khutbah Jumat bagi khatib, maka tidak dipersyaratkan bagi mereka berthaharah atau di atas thaharah ketika berkhutbah. Nah, sama salat Id tidak disyaratkan dia harus di atas thaharah. Sudah masuk waktu? Baik. Satu hadis baru kita adzan, kita usahakan selesaikan bab yang salat khusuf ini ya. Karena cepat insyaallah. Kemudian ya, wa fi riwayatin li muslimin shallahina kasabti syamsu thamana raka'atin fi arba'i sajadat. Wan ali mithlu dzalik. Di riwayat yang lain tentang kaifiah salat salatul khusuf, riwayat Muslim. Kesimpulannya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini itu syadz. Jadi kita katakan secara umum hadis Bukhari, hadis-hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim itu sahih. Tetapi ada beberapa hadis yang memang dikritik. Maksudnya tidak sampai pada derajat sahih. Di antaranya ini. Ya, wa fi riwayatin lil muslimin. Karena memang ada seorang rawi yang di situ dhaif. Baik. Tetapi kalau ditelisik ternyata ada hal-hal yang lain yang bisa begini dan begitu. Ala kulli hal ini kaifi yang disebutkan adalah ketika matahari gerhana di masa Nabi salat sebanyak 8 rakaatin. Sebanyak 8 kali ruku fi arba'i sajadat, pada 4 kali sujud. Jadi setiap rakaat Nabi rukunya 4 kali. Ya, tetap 2 rakaat, tetapi Nabi rukunya 4 kali. 6. Taib. Wan Ali misal dzalik. Di riwayat yang lain dari Ali semisal itu, tetapi sama. Ini riwayatnya tidaklah kuat. Walahu an Jabir, dan dari Jabir, shalla 6 rakaatin bi arba'i sajadat. Nabi salat dengan 6 kali ruku dengan 4 kali sujud. Jadi menunjukkan tetap 2 rakaat karena 4 kali sujud. 1 rakaat kan 2 kali sujud. 2 rakaat 4 kali sujud. Tetapi di sini sebutkan 6 kali ruku. Jadi satu rakaat berapa rukunya? 3 kali. 3 kali ruku. 2 rakaat baru 6 kali ruku. Kaifiahnya sama. Ya, satu berdiri, baru Allah Akbar ruku, baru bangkit sami Allahu liman hamidah. Ruku lagi, 2 lagi, baru berdiri lagi, baru ruku lagi. Yang ketiga kalinya baru bangkit lagi, baru Allah Akbar untuk sujud. Nah, begitu. Wali Abi Daud wan Ubay bin Ka'ab shalla faraka 5 rakaatin wa sajadatain wa fa'ala fi tsaniyah mithla dzalik. Nabi salat dengan ruku 5 kali ruku dan 2 kali sujud, dan dia lakukan hal itu di rakaat kedua semisal apa yang dilakukan di rakaat pertama. Jadi ini 10 kali ruku. Setiap rakaat 5 kali ruku. Sujudnya tetap 2 kali sujud di rakaat pertama. Bagaimana kaifiahnya? Semisal ya rakaat pertama atau yang 4 kali ruku itu. Yang pokok kalau sudah sampai 5 kali ruku, maka dia sujud dia takbir untuk sujud. Baik. Ala kulli hal ya, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah yang pertama tadi adalah yang paling sahihnya. Baik. Sebagian para ulama
kefiyah yang berbeda-beda ini dia amalkan sebagai bentuk tanawu'nya ibadah. Boleh dia amalkan. Nah, misalnya mungkin panjang sekali nanti sholat gerhana. Sekarang kan bisa kita tahu berapa jam panjang gerhana, ya kan? Dari info-info, 5 jam. Jadi dia bagi saja 2,5 dalam satu rakaat, 2,5 jam. Dia takar itu. Ya. Kalau dia bisa ambil 2 kali ruku 2,5 jam, maka dia lakukan. Kalau tidak bisa ya dia lakukan mungkin 3 kali ruku atau 4 kali ruku atau 5 kali ruku. Tetapi yang paling baiknya dia lakukan yang paling sahihnya hadisnya. Tetapi kalau mau dia lakukan sekali seumur hidupnya, wallahu alam, ya karena ada hadis yang menunjukkan perkara tersebut. Baik. Baik. Satu hadis baru kita adzan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma habbat rihu qattun alla jatha alla atau ma habbat rihu qattun illa jatha Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi. Wa qala Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban, rawahu Syafi'i wa Tabrani. Hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Naam. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang lemah. Konteks hadisnya, tidaklah angin itu bertiup dengan kencang kecuali Nabi akan langsung turun. Nah, ini apa namanya? Nah, berlutut untuk kemudian dia baca doa. Ini Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adzaba. Ada 2 permasalahan. Pertama, ya, kita ketahui hadisnya ini lemah. Sehingga pertanyaannya, apakah ada sholat yang dikerjakan kalau bertiup angin yang kencang? Maka jawabannya tidak ada. Satu sisi karena hadisnya lemah, satu sisi karena memang tidak ternukilkan dari Nabi itu mengerjakan sholat kalau angin itu bertiup kencang. Yang ada adalah membaca doa. Adapun doa dalam hadis ini adalah hadisnya lemah. Karena konteksnya di dalam hadis yang lemah. Tetapi ada hadis yang sahih tentang doa yang dibaca kalau angin itu bertiup kencang. Semisal tadi misalnya, itu boleh dia membaca doa angin bertiup kencang. Dan ada pelajaran kami, insyaallah taala besok, itu doa-doa keseharian kita ambil dari Hisnul Muslim. Ya, jadi kajian di hari Ahad itu tidak secara khusus untuk muslimah saja. Ya, umum. Jadi jangan malu hadir. Yang tidak ada pekerjaannya daripada bete di rumah, ya nonton saja di kerja, maka hadir. Hadir daripada di rumah tidak ada pekerjaan, temani istri antum untuk menghadiri majelis ilmu. Baik. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya, yang kenal sunnah setelah kemudian menikah dia baca doa ini. Ya kan? Ini dibaca kapan selain bertiup angin kencang? Kapan doa ini dibaca? Ini ketika pertama kali bertemu dengan istri. Ketika di kamar, dia pegang ubun-ubunnya, dia baca. Ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau kebaikannya dan kebaikan apa yang kebaikan apa yang ada padanya dan kebaikan apa yang dia diutus dengannya. Wa'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kejelekannya dan dari kejelekan pada apa yang ada pada dirinya, wa syarra ma ursilat bih, dan kejelekan pada apa yang dia diutus dengannya. Ada dikisahkan, ya, baru menikah, istrinya tidak tahu tentang sunnah ini. Suaminya tiba-tiba langsung pegang kepalanya, kaget dia. Mau dia apa ini? Nah, dia kaget. Baik. Jadi biar tidak kejadian, maka dia kabarkan tentang perkara tersebut. Di antara doa yang ringkas ketika angin bertiup adalah Allahumma as'aluka khaira ma umirat bi wa a'udzu bika min syarri ma umirat bi.
Ya Allah, saya meminta kepada Engkau kebaikan dari apa yang dia diperintah dengannya, dan saya berlindung kepada Engkau dari kejelekan apa yang dia diperintah dengannya. Jadi banyak zikir-zikir yang mungkin kita tidak amalkan. Hanya saja kita tidak peduli pada permasalahan tersebut. Kita kadang lebih mengetahui hal-hal yang viral atau hal-hal yang lagi tren, ya hanya sekedar FOMO. Nah, tetapi pada perkara yang disunnahkan kita jarang mengetahui permasalahan tersebut. Baik, adzan dulu. Insyaallah setelah adzan selesai hadis ini. Ada tersisa satu hadis. Nah, satu hadis ya. Baik. Wa anhu shalla zalzalatin sitta rakaat. Wa anhu dari Abdullah bin Abbas. Bahwasanya Abdullah bin Abbas, jadi sini yang salat bukan Nabi, tetapi Abdullah bin Abbas. Bahwasanya Abdullah bin Abbas salat 2 rakaat, enam rakaat ketika terjadi gempa. Warba sajadat, dan 4 kali sujud. Taib. Wa qala hakadha salatul ayat. Demikianlah salat ini adalah salat merupakan ayat Allah. Rahul Bahaqiyu wa dzakara Syafi'u an Ali mithlahu duna akhir. Asar ini hasan, ya, sanadnya sahih. Tetapi pertanyaannya, apakah ada salat yang dikerjakan ketika terjadi gempa? Maka tidak ternukilkan dari Nabi adanya salat yang dikerjakan ketika gempa. Nah, adapun perbuatan Abdullah bin Abbas, ini adalah ijtihadnya beliau. Ya, ijtihad Abdullah bin Abbas. Taib. Dan memang ya sebagiannya mengatakan hadis ini juga ada keterputusan dari bab sanad. Wallahu taala alam. Ala kulli hal, tidak ada salat yang dikerjakan setelah terjadinya atau lagi gempa. Nah, ada pertanyaan? Kalau apa pertanyaannya? Terus? Dia selamatkan dirinya. Ada faedah dari guru kami Syabdul Al-Mar'i ketika itu. Dia ada seorang ibu yang dia lihat anaknya mendekati at-tanur. At-tanur itu istilahnya kompor yang lagi menyala, atau kayak istilahnya kita dapur lagi menyala. Dia lihat anaknya sudah dekat. Dia dalam keadaan sholat. Dia berpikir, saya batalkan sholatku atau saya selamatkan dahulu anakku. Maka dia lebih memilih sholatnya. Ya, qadarullah meninggal anaknya. Dan dia tanyakan perkara tersebut kepada ulama. Maka kata ulama, tidak mengapa dia putuskan sholatnya untuk menolong anaknya tersebut. Maka yang ada hanyalah tangisan dan penyesalan. Menunjukkan bahwasanya semisal itu, maka dia selamatkan dirinya. Kalau bisa dia tidak putuskan sholatnya, dia sholat sambil berjalan keluar dari reruntuhan tersebut. Jangan jadi sekarang kayak sok-sok begitu ya, atau tidak tetap sholat ya. Tidak begitu. Allah alam. Kecuali kalau maksudnya gempanya cepat, ya tidak langsung rubuh, tetap dia lanjutin. Tapi kalau goyang terus dia berhenti, maka jangan jadi pahlawan, seranya pahlawan yang kesiangan begitu. Sekarang ini banyak CCTV yang mendatangkan makna-makna riya. Baik. Jadi dia keluar, ya kalau memang bisa dia sholat sambil jalan, maka dia lakukan. Tetapi kalau tidak bisa, langsung kaget, maka dia putuskan sholatnya. Allah a'lam. Tergantung manusianya ketika itu. Saya tidak bisa berkata karena tersinggung nanti orang. Allah alam ya. Ala kulli hal itu kembali pada diri seorang. Tergantung bagaimana besarnya harta tersebut. Mungkin bisa jadi itu adalah sesuatu yang berharga. Maka untuk mendatangkan khusyuk, maka boleh baginya dia lakukan hal itu. Tetapi kalau
bukan sesuatu yang artinya besar, gampang kita dapati kembali, mungkin mendahulukan Allah lebih utama. Nah, dia selesaikan apa? Salat gerhananya, baru dia lanjut salat wajib. Iya. Nah, bahkan didahulukan kalau sudah masuk waktu salat wajib, gerhana terjadi dan belum dikerjakan salat wajib, maka salat wajib dahulu. Tetapi misalnya kalau jam 11 mulai, ya baru diperkirakan gerhana itu jam 3 selesai, otomatis kan kita harus berhenti di waktu zuhurnya kan, maka dia salat zuhur, dia berhenti salat gerhana diselesaikan, baru dia salat zuhur lagi. Wallahu a'lam. Ilahuna walhamdulillahil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.